Ketika kita melihat sejarah, ada banyak perkataan yang diucapkan Tuhan yang tidak kita pahami maknanya. Dari sudut pandang kita, sepertinya B lebih baik dari A dan C lebih baik dari B. Tetapi, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke A. Sekalipun jalan itu sempit dan sesak, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Kita akan menyadari bahwa itulah jalan menuju kehidupan. Ialah jalan yang harus kita tempuh. Mari kita membuka Ulangan 8. Bahkan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, firman Tuhan, kamu tidak tahu sekarang, tetapi kamu akan mengertinya kelak, sedang digenapi. Mari kita baca pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Mari kita pelajari apakah kehendak Tuhan dalam memimpin mereka melalui padang gurun selama 40 tahun. Mengapakah Tuhan telah memimpin mereka ke jalan, di mana terkadang mereka tidak dapat makan atau minum? Mari kita baca ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, apakah kehendak Tuhan? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Sebab tidak ada air untuk minum atau makanan bagi ternak, tampak seperti bencana besar atau kesulitan akan segera datang. Akan tetapi, Tuhan selalu menyertainya pada setiap saat dan melihat situasinya. Tuhan memperhatikan iman seperti apa yang kita miliki dalam situasi ini. Dengan menguji dan menyempurnakan kita, Tuhan memiliki kehendak yang besar untuk memberi kita berkat pada akhirnya. Selama kehidupan kita di bumi ini, kita akan menghadapi kesulitan keuangan, rasa sakit akibat penyakit, ketidaknyamanan dalam berbagai lingkungan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lagi. Saya rasa tidak ada satu orang pun di bumi ini yang hidup tanpa hal tersebut. Bukankah bumi ini kota perlindungan? Tak seorang pun yang dapatkan hidup yang nyaman di kota perlindungan. Kita mesti mengingat hal itu. Salah jika kita berpikir, orang itu lebih baik daripadaku. Jika kita mengenal seorang secara mendalam, kita akan memahami bahwa dia juga memiliki kesulitan, kesakitan dan penderitaan. Tiada seorang pun di dunia ini yang hidup seperti seorang putri dalam dongeng. Sekarang, kita hidup dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi apakah yang akan Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya setelah memimpin kita dengan cara ini? Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa untuk memberikan berkat kepada kita. Jadi, kita perlu memahami kehendaknya dan mengatasi kesulitan sementara yang sedang kita mengalami. Sekiranya Yusuf tidak datang ke Mesir, bangsa Israel tidak akan terbentuk. Itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yusuf telah melaksanakan sebagian dari rencananya, menggenapi kehendaknya. Yusuf telah menjalani kehidupan yang sangat bergejolak. Ketika dia menghadapi kesulitan, ia merasa bahwa saat itu tidak adil. Dalam pandangannya, dia baik-baik saja, sementara yang lain tampak kurang. Namun, kemudian dia menyadari bahwa Tuhan telah memimpinnya setiap saat. Sekarang, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita.
Kita harus percaya mutlak bahwa Tuhan memimpin kita ke jalan di mana kita dapat menerima berkat. Saudara-saudari, kita harus menyadari itu dengan membaca Alkitab.